Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Esmi Sinaga. Saya adalah salah satu mahasiswa kebidanan di Stikes Merangin. Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang klimakterium. Jadi apa itu klimakterium? Kita akan coba sedikit menceritakan apa itu klimakterium untuk menambah wawasan kita. Klimakterium adalah pengertiannya ya. Klimakterium adalah suatu jangka waktu di mana wanita menyesuaikan diri dengan menurunnya produksi hormon-hormon indung telur. Jadi klimakterium ini terbagi dalam 4 fase. Yang pertama fase premenopause, yang kedua menopause, yang ketiga pasca menopause, yang keempat ooporopause. Jadi ada klimakterium tadi terbagi 4 ya. Pre, menopause, menopause, pasca menopause, dan ooporopause. Premenopause itu adalah masa 4-5 tahun sebelum menopause tiba. Jadi sebelum menopause ada namanya, dia terjadi dalam jangka waktu 4-5 tahun yang ditandai dengan adanya keluhan klimakterium dan perdarahan yang tidak teratur. Ya. Nah, terus yang kedua tadi fase kedua itu fase menopause. Periode di sini menopause ini periode menstruasi spontan terakhir pada seseorang wanita dan merupakan diagnosis yang ditegakkan secara retrospektif setelah amenore selama 12 bulan. Jadi menopause itu dia ditegakkan setelah 1 tahun atau 12 bulan tidak men lagi. Ini biasanya terjadi pada usia sekitar 50 tahun. Setelah menopause ada fase ketiga, itu pasca menopause. Adalah masa 3-5 tahun setelah menopause tadi. Dan yang keempat yaitu adalah ooporopause, adalah saat ovarium kehilangan sama sekali hormonalnya. Jadi terbagi dalam 4 fase ya. Apa tanda-tandanya gitu loh. Tanda-tanda awal pada masa klimakterium. Yang pertama, menstruasi menjadi tidak lancar dan tidak teratur, biasanya datang interval waktu lebih lambat atau lebih awal dari biasanya. Yang kedua, haid keluar banyak sekali atau sangat sedikit sekali. Jadi nggak sama pada setiap wanita ya. Muncul gangguan somatis, fisiologis dan psikis. Nah, perubahan apa yang terjadi di masa klimakterium ini? Perubahan-perubahan pada organ reproduksinya sendiri. Tuba mengalami atrofi pada selaput lendir dan rambut getar atau sisilia akan menghilang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, uterus mengecil dan endometrium atrofi atau mengecil ya. Yang ketiga, serviks akan mengkerut sehingga saluran memendek dan menyempit. Vagina elastisitas berkurang, rugainya menghilang, dinding menipis, kelembapan berkurang sehingga mengalami kekeringan yang memudahkan perlukaan pada saat kalau terjadi hubungan badan dengan suami ya. Yang kelima tuh, vulva akan kehilangan jaringan lemak dan mengakibatkan pengurangan lipatan labia dan berkurangnya tonjolan. Yang keenam, jaringan dasar panggul mengalami atrofi atau pengecilan. Yang ketujuh, perineum dan anus menjadi atrofi karena lemak yang di sekitarnya menghilang. Terkadang bisa menyebabkan inkontinensia sphincter ani atau buang air besar tidak terasa. Jadi BAB dia nggak terasa gitu loh. Yang kedelapan, dinding blas mengalami atrofi. Blas itu tempat air kencing kita ya. Jadi dindingnya itu atrofi, mengecil, jadi kendali ototnya menghilang. Akhirnya sering BAK, bisa jadi malah susah BAK atau tidak bisa menahan BAK. Nah, yang kesembilan, payudara menjadi datar.
dan kendur. Karena atrofi jaringan ikat dan lemak, puting susu menjadi kecil dan kurang erektil. Pigmentasinya juga berkurang. Nah, itulah yang terjadi pada organ reproduksi ya. Selanjutnya apa yang terjadi di masa klimakterium ini? Apa yang terjadi pada organ pencernaan? Nah, organ pencernaan, penurunan kadar estrogen tadi mempengaruhi kerja usus halus dan usus besar. Akhirnya reabsorpsi berkurang dan akhirnya bisa menimbulkan susah buang air besar atau konstipasi. Nah, yang selanjutnya organ muskuloskeletal. Ini berhubungan dengan tulang ya. Tulang mengalami dekalsifikasi atau pengapuran, artinya kalsium menurun sehingga tulang keropos dan mudah menjadi patah atau osteoporosis. Peran estrogen memiliki efek anti-resorpsi pada tulang dan menekan aktivitas osteoklas. Karena itulah sebegitu tingginya peran estrogen tadi dalam tubuh ya. Selanjutnya perubahan apa yang terjadi pada organ kardiovaskuler? Penurunan fungsi kerja pembuluh darah. Nah, disinilah biasanya mulai timbul pada masa menopause itu hipertensi, jantung koroner ya. Terus hubungan emosi dengan sistem ini menimbulkan jantung mudah berdebar-debar. Nah, pada masa klimakterium apalagi selanjutnya apa yang terjadi pada kulit atau dermis? Nah, selanjutnya terjadinya penyusutan generaliska kolagen dari lapisan dermis kulit. Nah, ini mempengaruhi penurunan asam hyalurinik yang diperlukan untuk pengaturan lemak di bawah kulit. Itu perubahan fisiologis tadi ya yang di tubuh kita. Nah, perubahan psikologisnya sendiri apa yang terjadi di masa klimakterium itu? Yang pertama, pada saat berhentinya haid, kita wanita merasa berhenti berfungsi sebagai wanita. Nah, yang kedua, pada usia klimakterium rata-rata wanita berkeluarga sudah mapan. Ya, usia klimakterium ini rata-rata wanita berkeluarga sudah mapan, anak-anak udah dewasa, suami bisa mapan atau sakit-sakitan. Dan psikologisnya merasa ditinggalkan, merasa kurang diperhatikan, yang akhirnya bisa memicu stres. Yang ketiga, wanita sering dinilai dari kecantikannya itu. Menopause, pengertian kita sebagai perempuan kan, menopause berarti tua, artinya sudah tidak menarik lagi. Nah, yang keempat, penurunan organ kewanitaan mempengaruhi hubungan seksual dan akhirnya yang menimbulkan ketidakpercayaan diri. Itu perubahan psikologisnya ya. Beberapa ahli menyimpulkan bahwa hubungan antara estrogen dengan mood seseorang, ada hubungan antara estrogen, hormon estrogen tadi dengan mood seseorang, bahwa kadar estrogen yang tinggi mempunyai hubungan dengan suasana hati yang positif ya. Jadi sedangkan kadar estrogen yang rendah berhubungan dengan suasana hati yang negatif. Nah, karena sudah tidak ada lagi tadi hormon estrogen di masa klimakterium itu, itulah yang terjadi hubungannya dengan emosi. Jadi dia suasana hatinya jadi sering negatif dan itu normal. Dan reaksi-reaksi seorang itu terhadap datangnya masa klimakterium ini ada 4 reaksi ya. Dan setiap orang tidak sama mungkin menerima datangnya masa klimakterium itu. Reaksi yang pertama pasif. Itu biasanya perempuan pasrah menerima hal yang tidak dapat dielakkan lagi. Ya kan, tua itu Bu, pasti ya, tua itu pasti. Jadi dia memang pasrah, langsung pasrah, itulah reaksinya. Yang kedua, reaksi neurosis.
Reaksi yang ditimbulkan oleh penolakan yang keras akan datangnya masa klimakterium, ditandai dengan timbulnya keluhan-keluhan seperti rasa cemas yang berlebihan, itu reaksi neurosisnya ya, depresi berlebihan, dan sangat mudah tersinggung. Ini normal, ini normal ya. Reaksi yang ketiga itu reaksi hiperaktif. Reaksi penolakan dengan seolah-olah mengabaikan datangnya masa klimakterium dengan cara mengalihkan perhatiannya pada pekerjaan atau hobinya secara berlebihan. Jadi dia fokus di pekerjaannya atau di hobinya, seolah-olah diabaikan bahwa masa klimakterium datang gitu kan. Tidak menerima. Tapi bagaimana caranya reaksi yang tidak menerima tadi? Yaitu tadi dia mengalihkan perhatiannya ke pekerjaan atau hobinya. Terus yang keempat, reaksi yang adekuat. Dan ini reaksi yang baik. Reaksi wajar yang diberikan oleh wanita yang memasuki usia klimakterium. Masalah yang terjadi pada klimakterium dalam jangka panjang ya. Yang pertama tuh masalah osteoporosis ya. Berkurangnya kepadatan jaringan tulang yang dapat meningkatkan resiko terjadinya patah tulang atau fraktur. 85% wanita mengalami osteoporosis sekitar 10 tahun setelah menopause. Ya, gejala-gejalanya adalah rasa nyeri pada sendi-sendi besar, rasa kaku pada tulang-tulang, setiap gerakan dapat menimbulkan rasa nyeri. Lokasi fraktur biasanya akibat osteoporosis ini, lokasi fraktur atau patah tulang pada osteoporosis ini, yang pertama tulang paha, yang kedua tulang pergelangan tangan ya, pergelangan tangan. Yang ketiga tulang belakang. Yang keempat tulang pinggul atau pelvic ya. Jadi apa anjurannya untuk mengurangi gejala ini tadi atau mengurangi resikonya itu tadi? Olahraga teratur 3.500 meter per hari atau dikenal dengan 1.000 langkah ya, 1.000 langkah dalam satu hari. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang kaya kalsium tapi rendah lemak. Yang ketiga, minum susu kaya kalsium. Yang keempat, minum kalsium oral 1.000 sampai 1.500 mg per hari. Terus yang kelima, pengobatan hormon ini ya, TSH. Terus itu tadi masalah yang terjadi pada tulang. Yang kedua ini masalah yang terjadi pada kardiovaskuler. Hipertensi dan jantung koroner merupakan penyakit kardiovaskuler tersering ya pada masa klimakterium ya. Hilangnya efek menguntungkan dari estrogen tadi, sebegitu baiknya hormon estrogen itu ya. Estrogen memicu perubahan-perubahan yang menguntungkan pada metabolisme lemak sehingga mencegah kekentalan lemak. Estrogen memiliki sifat vasoaktif dan meningkatkan aliran darah dengan melemaskan arteriol sehingga menjaga dinding pembuluh darah tetap baik. Nah itu pada masa estrogen itu pada sebelum masa klimakterium. Istilahnya apa ya? Sebelum waktu kita masih produktif. Keluhan yang biasanya keluhan secara yang secara psikologis lah ini ya. Sebaran keluhan pada masa klimakteriumnya, yang pertama mudah tersinggung, yang kedua cepat lelah, yang ketiga depresi, yang keempat pelupa, kelima sukar tidur, keenam sakit kepala atau jantung berdebar-debar, ketujuh gejolak rasa panas, kedelapan sering berkeringat, kesembilan sakit persendian atau punggung, kesembilan sakit pinggang. Selanjutnya susah BAB, susah BAK, berat badan naik, nafsu seksual menurun, dan gangguan haid. Nah itulah sebaran keluhan-keluhan yang terjadi pada masa klimakterium. Semoga sedikit yang saya paparkan ini memberi manfaat untuk kita. Sekian dan terima kasih.